صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأرحام شيخنا ومعلمنا خصوصا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة قال: ولما حضرت Sulaiman At-Taimi al-wafata, dan manakala pada saat Sulaiman At-Taimi menghadapi kematian, seorang wali Allah ngaran sidin Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi sidin hendak meninggal dunia. Lalu sidin berkata lawan anak sidin, ujar sidin, ya bunayya hadithni birrukhsi wadhkurli ar-raja'a. Wahai anakku, aku hendak meninggal dunia, aku sudah parah mati, ceritakan, kisahkan tentang kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi kematian, dan sebutkanlah bagiku akan harapan-harapan, hatta alqiyallah ala husnil dhanni bihi, sehingga aku mati bertemu kepada Allah dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Sulaiman At-Taimi seorang wali Allah. Ketika sidin hendak meninggal dunia, sidin minta lawan anak sidin supaya anak sidin ini membacakan kisah-kisah tentang kenikmatan Allah, kisah-kisah tentang kemudahan orang yang hendak mati, kisah-kisah harapan-harapan sesudah orang yang mati. Ayo sidin, wahai anakku yang tercinta, kisahkan bang tentang nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena ujar sidin, aku hendak meninggal dunia. Nah, jadi mun diisi anak, misalnya anaknya berilmu, lalu abahnya hendak mati, nyaman, kiau anak, nah coba membacakan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Allah itu sangat luar biasa pemurahnya. Orang yang hendak mati itu kisahkan kebaikan Allah, kisahkan kebaikan Allah supaya cinta dengan Allah, supaya ketika mati itu yang ada di hati hanya kecintaan kepada Allah. Lalu nang anaknya mengisahkan, bah pian tahu kalau bah cakap bahasa kitanya tumatang lahir bahai sampai pian hendak meninggal dunia, Allah kada henti-hentinya memberi pian kenikmatan. Allah kada henti-hentinya menjaga pian. Allah kada henti-hentinya
memelihara pian sampai pian hendak mati. Sekarang pian masih diberi nikmat oleh Allah, pian masih kau berzikir, pian masih kau berselawat, pian masih ingat dengan Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Lapang hati Mang Abah mendengar. Lalu di dalam hati Abah tadi hanya pengharapan kepada Allah. Ya Allah, pian baikan benar. Ya Allah, pian bagus benar. Maka oleh sebab itu ulun mengharap terima kedatangan ulun ya Allah. Nah, ini keadaan orang-orang nang wali Allah yang mereka itu ketika hendak meninggal dunia, yang ditanamkan di dalam hati mereka yaitu pengharapan. Bahasa kitanya itu mengharap sesuatu yang belum terjadi, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang nikmat. Itu ngarannya mengharap supaya masuk surga. Belum kalau lagi masuk surga, mengharap ini, mengharap itu, mengharap supaya selamat, mengharap supaya dapat nikmat Allah. Mengharap sesuatu nang itu sesuatu nang nyaman, cuma belum lagi terjadi. Nah, itu namanya pengharapan. Untung benar si anak baca sama anak kitab. Ini bahilah kitabnya, ini hadisnya, ulun bacakan tentang besarnya kenikmatan Allah, tentang besarnya kebaikan Allah. Lalu nang Abah ini baik sangka lawan Tuhan hendak mati. Ya Allah, pian baikannya, ya Allah, pian baikannya. Akhirnya mati meninggal dunia dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Nah, itu yang dicari sebenarnya hidup. Ketika meninggal dunia tertanam di hati rasa cinta kepada Allah. Nyaman benar itu. Apabila sudah meninggal dunia, hanya kita mengetahui betapa luar biasanya orang yang cinta kepada Allah itu. Bukan cinta selain Allah. Nak mati kegelangan dunia, ini kada bagus matinya. Nak mati kegelangan amas banyak. Nak mati kegelangan perumahan belum memecah. Yang disuruh hendak mati itu kada ada lagi sudah memikirkan dunia. Kada ada lagi, hanya berharap lawan Tuhan aja lagi supaya diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat dan diterima oleh Allah Ta'ala kedatangan. Nah, itu Sulaiman At-Taimi Sidin, Iqyal Sidin, anak Sidin, supaya mengisahkan kebaikan-kebaikan Allah. Wa kadzalika lamma hadarat as-Sauri al-wafata, dan demikian pula ketika Imam Sauri mendekati kematian. Imam Sauri seorang wali Allah Ta'ala. Washtadda jaz'uhu, dan sudah banyak keluh kesahnya. Orang hendak mati keluh kesah. Allah, Allah, Allah. Orang yang berilmu kayak itu hendak mati. Allah, Allah sakit ya Allah. Ada apa itu? Sakit ya Allah, sakit ya Allah. Banyak sudah keluh kesah Sidin. Sufyan Tsauri, seorang wali Allah Ta'ala yang sangat terkenal. Ketika Sidin hendak meninggal dunia dan sudah banyak keluh kesah Sidin. Keluh kesah ini bukan sakit ya Tuhan, kata ya Allah sakit ya Allah, sakit ya Allah. Maka itu tak apa sekitarnya. Kadang ya Allah pian menyakiti ulun ya Allah. Kada adil pian ya Allah sakitnya ulun. Nah, itu harapnya menantang dengan Tuhan. Jama'al ulama haulahu yarjunahu. Beliau mengumpulkan para ulama-ulama, orang-orang alim, dikumpulkan Sidin di sekeliling Sidin agar mereka semua memberikan harapan-harapan kepadanya. Nah, ketika Sidin hendak meninggal dunia dalam sudah keadaan sakit yang luar biasa, lalu Sidin menyuruh pembantu-pembantu Sidin, Sidin pembantu-pembantu kumpulkan ulama-ulama nang ahli hadis, ayo kumpulkan ke sini.
Ahli tafsir kumpulakan ke sini, lalu dikumpulakan alim ulama sidin berapa? Kumpul ulama-ulama berataan. Lalu disidin pian kayak apa pian berikan harapan lawan ulun. Jadi jar ulama ulun yakin benar pian pasti diterima Allah. Pian pasti diterima Allah. Jika kumpulan pian tam apa memberikan harapan lawan aku. Pian orang yang baik, pian orang yang berjasa. Pasti Allah memberikan rahmat lawan pian. Pian tam apalagi memberikan harapan lawan aku jasidin. Pian ini orang yang luar biasa. Pian orang yang pemurah. Pian orang yang katuju membantu orang. Pasti pian ini diberikan keberkahan oleh Allah. Ulun yakin benar pian pasti orang yang selamat. Nah kayak itu orang yang mati sekalinya. Jadi kada gampang-gampangan orang yang hendak mati. Kada gampangan. Orang bahari mereka itu sudah berisi titel wali. Seperti itu keadaan mereka di ketika hendak mati. Dikiawi orang-orang alim. Dan mereka itu disuruh memberikan harapan-harapan. Pian pasti masuk surga. Ulun yakin pian masuk surga. Pian katuju sembahyang berjamaah. Pian istiqamah beribadah. Pian orang-orangnya bahari katuju untuk ilmu. Sekarang pian melajari orang pulang. Ulun yakin pian pasti diterima oleh Allah. Pian pasti orang yang beruntung. Karena kayak itu. Lalu nanggaring ini hatinya lapang hatinya. Ya Allah, mereka menjadi saksi. Mereka mengatakan ulun baik. Ulun berharap dan menyangka pasti pian menerima kedatangan ulun. Mati dalam keadaan itu, itulah yang diharap-harapkan. Mati dalam keadaan mengharap cinta kepada Allah. Nah itu Sufyan Tsauri, ulama besar, ulama yang sangat luar biasa. Ketika Sidin hendak meninggal dunia, dikumpulkan ulama-ulama agar memberikan harapan-harapan dalam Sidin. Waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal li ibnihi 'indal maut. Imam Ahmad berkata bagi anak Sidin ketika Sidin mendekati kematian. Kisah orang-orang bahari, kisah wali-wali Allah Ta'ala yang dikisahkan mereka itu hendak mati ke itu keadaannya. Masih kawa memimpa berwasiat lawan anak. Tahu hendak mati. Kadang-kadang beristilah anak dikiawi berwasiat. Nak mati naklah harta jangan bagus-bagus berbagi. Jangan berbagi kata kawan. Nah itu orang bahari berwasiat hendak mati. Tu ada tanah abah bagi bagus-bagus. Orang bahari kayak itu. Tu ada emas di dalam pati besi 5 pikul. 5 pikul benar-benar 5 pun misalnya. Nah kaina tu apabila aku meninggal dunia nang amas ku nang 5 untuk kaina nang saumnya gesan majlis taklim misalnya. Ada misalnya bahari masjid taklim. Tu ongkos masjid taklim saun. Nang saunnya lagi jasidin kaina gesan aku maafwa mahaul wasiat sidin nih gesan baruhan kaina. Kalau ada aku nak hutang kada ingat bayariakan kaina nang saunnya tuh. Tinggal 3 un lagi. Karena 3 un tuh kaina pian anak-anakku beretan bagi kaina. Lakian 2 kali lipat daripada bebinian. Kenapa? Inya lelakian punya kawin dijujur inya pajang duit. Bebinian inya pajangan dijujur biar kada banyak dapat. Pajangan dijujur juga lelakian kada duit. Alih kawin. Apalagi wah ini hendak mencari dalam hujan emas pulang ada diisi duit 50 juta lawan aruhannya. Nah, ini zaman duit sudah. Di zaman Nabi kadang alih 5.000 gini jualan cukup baik sudah asalkan sama arun aja utas nang putih di pasar kan. Itu jujurannya. Ya Rasulullah ulun hendak kawin nak ada tahan lagi ulun kawin daripada ulun berzina ya Rasulullah. Ayeuna
Dikatakan Nabi nyelamat seadanya. Orang beheri kayak itu. Jadi ujaran Nabi, perkawinan yang penuh dengan keberkahan itu adalah jujuran yang murah. Itu perkawinan yang sangat berkah kata Nabi. Jujuran murah. Arti murah di sini kada cerewet. Dia hendak lawan anakku Sidin anu berapa jujurannya Haji Sidin samampu ikam aja. Ada ngambil kalau lah samampu ikam aja. Jadinya samampu aku jadinya beri 2 juta. Nah itu ngarangnya ada pintar kan itu. Bujur deh orang mengadakan samampu ikam aja artinya lihat keadaan orang. Nah itu maksudnya. Caranya salawi juta orang misalnya ya salawi juta juga kayak itu. Caranya orang 30 juta besarannya 30 juta juga itu maksud sih. Artinya kada cerewet. Nah kada cerewet. Misalnya anak ini misalnya sama-sama hendak berdatang duitnya seadanya ini sudah sama-sama hendak itu kan ngalih. Lainnya ketika ada hendak itu kan ngalih sedikit. Punya sama-sama hendak tuh seapa ada duitnya. Nah itu Rasulullah ujar Nabi, perkawinan pernikahan yang penuh berkah itu adalah jujurannya itu murah. Ada nang cerewet benar. Ini pada tengah malaman jujuran aja. Pada tengah malaman masalah jujuran aja. Tawar menawar. Jadi orang-orang berdatang tuh cukup 3 kali menawar. Apabila ada pun belikai lagi. Lenak anak pianlah berapa jujurannya. Jadi jangan rumah aja. Misalnya nih 1 juta. Misalnya belum lagi menawar kalau lah. Misalnya kawakah kurang. Misalnya berapa aja? 15 aja 15 aja ada yang cukup aja. Sekali dah menawar itulah 22 barang jadi misalnya naik 22. Jadi jangan saya pulang ya 20 barang 2 kali sudah tak? Nah 2 kali sudah. Nah kami jadinya menahapin 20 kita aja kejadian kita 20 kayak apa. Nah ingin situ tuh apabila kada aku mulai kayak lagi ingin 3 kali aja menawar. Apabila lebih daripada 3 kali itu kurang berkahnya sudah. Nah cerewet cara bahasa kitanya. Sama Aibian tuh menukar wadah paman misalnya. Ada sabina cerewet benar abang mau paman. Abang berapa 5 menit menawar nang bayam aja. Ya paman bayam ini 3.000 3 buting. 3 buting tahun 2.000 kan paman nih. Aja paman bang perut aku aja paman. Ayo habian bakalah paman nih hari ini. Berapa 5 menit man gitu aja paman ini. Nah itu sampai 3 kali tinggalkan aja sudah. Gas saja lagi kendaraan sudah pesawat cerewet kayak itu. Jadi menukar sesuatu kenapakah jangan sampai menawar lebih daripada 3 kali. Kenapa? Apabila lebih daripada 3 kali, nah itu hampir-hampir kada berkah lagi makanan tadi. Hampir-hampir kada berkah. Nang nyaman itulah berapa bayam tengah 2.000 julung. Nah itu berkah benar. Berapa bayam tengah 2.000 kawakah kurang ada aja paman. Ulun nukar wadah paman tuh aku aja paman kada suah ulun menawar. Hitung julung berapa paman? 15 paman. Ulun julung 15 ya 13 punya paman kan si dinang nomor makan. Mun menawar kada suah ulun. Kada suah jujuran biar ulun nukar nang bayar nukar apa-apa kan. Kada suah menawar ulun. Kada tapi banyak duitnya. Lain nang larang benar. Paling banyak 30.000 kalau nukar bayar di banyak apa? Nukar nang lalap di pada paman tuh. Kada bisa beda tawaran. Mungkin kada percaya takut yang paman tuh. Kalau kada percaya
rancak kalau bilang seminggu tuh bilang 2 kali 3 kali akhirnya apa saya tuh kadang bisa menawar harganya tapi larang juga paling 5.000 3.000 kumpulannya ya 20-30 daripada kita memalar 1.000 2.000 tapi kada berberkah menawar 1.000 2.000 tapi kada berberkah lain nang harganya jauh benar harganya tuh misalnya 50.000 kita tahu 50.000 diandak uang tengah 200 nah itu jauh benar itu harganya itu perlu ditawar itu kada pun sama 3 kali itu 1 kali ini harganya nang 1.000 dijual di tengah 2.000 ada jauh juga ditawar pulang tapi Nabi kita menyuruhkan tawar menawar itu cuma jangan sampai cerewet benar itu aja kada salah menawar itu kada salah kalau dijulasi orang jadi kada salah menawar cuma jangan sampai cerewet sampai 3 kali kada pun ya sudah selesai lagi cari ke lainnya. Imam Ahmad berkata bagi anaknya ketika mendekati kematian ujar Imam Ahmad udhkur li al-akhbar allati biha ar-raja'u wa husnul dhanni ceritakanlah wahai anak kesayanganku hadis-hadis yang di dalamnya terdapat harapan-harapan dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi Imam Ahmad bisi anak dikiau sidin anak ketika anak mati sidin minta lawan anak sidin coba buka kitab hadis-hadis Nabi sidin tentang hadis nang harapan-harapan kami tentang hadis betapa untungnya orang yang berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi baik sangka ini bukan cuma hendak mati bang ini tiap hari kita baik sangka ini dan ini sangat banyak menimpa lawan kita. Baik sangka nih, buruk sangka, baik sangka terhadap Allah. Hari panas benar, lalu pian jamur baju, jamur benih, lalu hujan bakajut. Nah, tuh hati-hati tuh, hati-hati. Jadi pada saat yang seperti itu maka kita disuruh baik sangka kepada Allah. Habis misalnya benih basah tetap baik sangka kepada Allah disuruh. Ya Allah, pian mentakdirkan sekalinya hari ini ulun menyangka panas ternyata hujan. Benih ulun basah geretakan. Pasti ada hikmahnya. Ulun meneliti dan menghadang-hadang apa hikmah di dalam kejadian hari ini. Ulun baik sangka lawan pian pasti ada hikmahnya. Nah itu ngarannya orang yang luar biasa baik sangka kepada Allah. Isuk pulang, isuknya nih melambak pulang, hujan pulang lambat tinggalan pulang. Disuruh pulang baik sangka lawan Tuhan. Ya Allah, pacahan ulun tinggalan pasti ada hikmahnya. Berarti pian menyuruh ulun menaradak pulang. Kan kadang aneh. Berarti pian menyuruh ulun menaradak pulang. Ulun kada hendak lapah ya Allah. Ulun upah kurang nah naradakakan. Kurang nang dapat rezeki pulang. Jadi je kurang nang dapat rezeki tadi alhamdulillah aku hari ini ada gawian menaradak. Kawan par wadai pai 10 puting misal. Nah, jadi niat hati orang minta orang menaradakan berpahala sudah karena niat membantu orang dan orang yang dibantu tadi pulang senang. Nah di situ Allah beri pahala lawan orang yang seperti itu. Artinya ada hikmahnya apapun yang terjadi disuruh kita baik sangka. Nang baik sangka ini nang sulit kita nang kita lihat nang dihadapkan apa nang dihadapkan benih basah itu kan sudah
Wah, dia mau benar benih basah ini isuk belum tentu hujan bisa berpulat bisa tumbuh sama dia. Karena bisa tumbuh apa-apa air tuh kesucian anak tuh macam-macam pemamai ada kucing sipaknya. Nah ini ngarannya kada bagus tuh lah akhlaknya lawan Allah. Jadi menjaga nang seperti itu nang sulit pian kita nih hidup menjaga seperti itu nang sulit. Nang terus baik sangka sampai ke mati baik sangka. Ya sekurang-kurangnya kita orang awam ini ada sakit juga di hati, cuma kawam mengandariakan. Nah ketika kita karena kehujanan seperti tadi atau benih tinggalan hati asa panas tapi dingin akhirnya sejam hanya sadar ya Allah ampuni ulun ya Allah ulun tadi pina buruk sangka lawan pian ampuni ulun ya Allah. Nah itu masih untung ngarannya ada kesadaran. Jangan sampai kita bahasa kitanya menampalak lawan Allah. Bah Tuhan ini apa aja lapahnya aku sudah menjemur benih hujan aku pulang. Nah itu ngarannya sarik lawan Tuhan. Wal maqsudu min dzalika kullih, dan tujuan daripada yang demikian itu semuanya ketika hendak mati supaya banyak-banyak mengharap baik sangka ayu habbiballahu ta'ala ila nafsi, supaya mempercintakan oleh Allah kepada diri engkau, supaya tersambung cinta Allah terhadap diri engkau. Nah itu tujuannya kita hendak mati itu disuruh mengharap lawan Allah. Apa hikmahnya? Supaya kecintaan itu timbul di dalam hati. Karena Allah Ta'ala itu baikan benar, kisahkan Tuhan itu baik, akhirnya cinta dengan Allah pas mati. Nah itulah timbul rasa cinta ketika hendak mati. Maka oleh sebab itu orang-orang bahari mereka itu ketika hendak mati dikiawi ulama-ulama. Ada ulama anak dikiau supaya memberikan harapan-harapan agar ketika mati itu dalam keadaan cinta kepada Allah. Walidzalika Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam, karena itulah Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, ujar Allah, habibni ila ibadi, cintakanlah aku kepada hambaku. Hai Nabi Daud, carikan jalan supaya hambaku itu mati dalam keadaan cinta. Kata bahasa kitanya, wahai Nabi Daud ya Tuhan, carikan jalan agar hambaku itu mati karena dalam keadaan cinta lawan aku. Faqala bimadza, ujar Nabi Daud, dengan apa caranya? Kayak ya Allah caranya? Qala bi an tadhkurul alami wa nikmati. Allah berfirman, dengan engkau peringatkan, dengan engkau ingatkan kepada mereka akan segala rahmat dan nikmat-nikmatku, agar mereka berharap kepadaku. Jadi ujar Tuhan, kisahkan lawan umat-umatku tentang nikmat-nikmat Allah, tentang besarnya rahmat Allah. Apabila seperti itu kegenangan dengan rahmat Allah, bahwasanya rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas, bahwasanya pengampunan Allah Ta'ala itu sangat luas, sebesar apapun dosa masih luas rahmat Allah. Nah, jadi mengingat-ingat akan nikmat-nikmat Allah dan rahmat Allah. Nah itu ujar Tuhan, jalan supaya hambaku itu bisa cinta lawan aku, dan bisa mereka itu dalam keadaan cinta ketika hendak meninggal dunia. Nah, jadi salah satu jalan supaya kita ini mati dalam keadaan cinta kepada Allah, maka hendak mati itu dibesarkan pengharapan kepada Allah, dibesarkan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Allah, sehingga ketika kita meninggal dunia dipenuhi hati kita ini dengan pengharapan-pengharapan agar mati dalam keadaan cinta kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك